Selamat malam, izin memperkenalkan kelompok kami. Saya Yuswa Kersani Silalahi. Saya Muhammad Gibran Abdulaziz. Saya Muhammad Faris Gunawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai perhitungan tentang eh, pressure loss dan optimalisasi pada perhitungan lumpur. Adapun data yang didapat mengenai tugas kali ini terdapat pada slide ini, yaitu rangkaian pada kedalaman 1746 feet. Adapun data SPR sebagai berikut. Yang ditanyakan, evaluasi dan optimasi pada kedalaman yang telah ditentukan, yaitu 1746 feet. Adapun langkah pengerjaannya, yang pertama kita mencari pressure loss di pipa dan di anulus. Yang kedua, mencari pressure loss di permukaan. Yang ketiga, mencari pressure bit. Yang keempat, mencari presentasi bit hidrolika dalam persen. Dan 5, mencari optimasinya. Langkah yang pertama, kita itu mencari pressure loss dengan menghitung motornya, float sub-nya, motor stabilizer-nya, NMDC-nya, EM repeater sub plus EMT DTO insert, EM antenna sub plus EMT DTO insert, HDWP1, JAR, HDWP2, X over sub, dan DP pada kedalaman 1746 feet pada masing-masing pipa dan anulus. Jadi ada dua perhitungan. Adapun langkah pertama untuk rumusnya itu kita mencari N dan K sebagai ditampilkan pada slide ini. Untuk rumus selanjutnya, kita memakai rumus-rumus yang tertera pada slide kali ini. Untuk langkah pengerjaan dan penurunannya sudah dilampirkan pada Word. Untuk langkah yang kedua, yaitu menghitung pressure loss permukaan, akan memberikan nilai tentang seberapa banyak tekanan yang hilang saat fluida bergerak dari reservoir ke permukaan. Langkah ketiga yaitu mencari pressure bit dengan cara pipe stand pressure dikurang pipe and annulus pressure loss dikurang surface pressure loss, di mana pipe stand pressure loss adalah tekanan yang ada di dalam pipa pengeboran atau sistem pipa lainnya ketika fluida berada di kondisi statis. Pipe and annulus pressure loss adalah kehilangan tekanan pada drill string dan annulus, atau ruang antara pipa pengeboran dan dinding sumur. Pressure loss di permukaan adalah semua kehilangan tekanan yang disebabkan oleh permukaan seperti pompa dan katup yang terjadi setelah fluida mencapai permukaan hingga titik pengolahan dan pengumpulan. Langkah ngebat yaitu persentase bit hidrolika atau perbandingan antara pressure bit dengan pipe stand pressure dikali 100%, dengan rumus seperti di slide saat ini. Langkah kelima adalah mencari optimasi yang dengan perlu menghitung ukuran nozzle, pressure bit loss, N dan K, P bit BHHP, new nozzle, PC optimum, Q optimum, dan optimasi. Optimasi adalah perbandingan dari nilai P bit BHHP dengan pipe stand pressure yang dikali dengan 100% seperti rumus yang ditampilkan pada PPT saat ini. Oke. Selanjutnya hasil penghitungan. Yang pertama itu ada pressure loss permukaan. Dengan rumus P seberangan I dikali densitas pangkat 0,8 dikali Q pangkat 1,8 dikali PV pangkat 0,2. Maka hasil ditemukan hasil 14,759 PSI. Selanjutnya itu ada pressure bit. Nah, oke, itu didapatkan dari tekanan loss pipa dan anulus dikurang tekanan loss permukaan didapatkan hasil 1220,81 PSI. Selanjutnya ada persentase bit hidrolika didapatkan dari rumus pressure bit per pipe stand pressure dikali 100. Hasilnya menjadi 79%. Nah, berdasarkan data ini, 79% adalah data yang besar, di mana kehilangan daya diperkirakan sekitar 21%. Maka dengan nilai yang memiliki nilai 79% ini, sebenarnya tidak perlu untuk dioptimalisasi lagi, karena sudah cukup besar.
dikarenakan pernyataannya diminta untuk mencari optimalisasi, kita akan juga mencari optimalisasinya. Oke, selanjutnya adalah pengukuran nozzle. Oke, pengukuran nozzle dibagi 3, yaitu adalah saya ulangi, itu adalah velocity nozzle dengan rumus tersebut. Yang kedua itu ada annular nozzle dengan hasil itu 0,265. Selanjutnya itu ada diameter nozzle dengan nilai 10,73. Selanjutnya kita masuk ke pressure bit loss, ditemukan dengan nilai 1240,967. Nah, begitu juga dengan PC didapatkan dari PS dikurang PB sama dengan 303,033. Oke. Selanjutnya kita akan mencari NNK. N didapati nilai 1,0059. Begitu juga dengan K memiliki nilai 1. Oke, selanjutnya itu ada tekanan bit BHHP didapati dengan nilai 774,281. Oke, selanjutnya itu ada perhitungan pada new nozzle. Oke, new nozzle juga dibagi 2 seperti sebelumnya, annulus nozzle sama diameter nozzle. Nah, untuk annular nozzle itu memiliki nilai 0,3352. Oke, untuk new diameter nozzle itu dengan nilai 12,0738. Oke, selanjutnya itu PC dan Q optimum. PC optimum didapatkan dengan nilai 769,718. Nah, dengan itu pula nilai Q optimum ada di 769,718, mempunyai nilai yang sama dengan PC optimum. Oke, maka dari itu kita cari untuk optimum persentase. Nah, dengan rumus PB per PS dikali 100 didapati 50,1477%. Nah, dari perbandingan ini dibandingkan dengan sebelum dioptimumkan, nilai sebelumnya ada di angka 79 dan setelah dioptimumkan menjadi 50%. Dilihat dari sini adanya penurunan sekitar 29%. Maka dari itu pernyataan pertama atau penghitungan yang sudah dilakukan pada awal sebelum optimum itu lebih tinggi dibandingkan nilai setelah optimum, dikarenakan dalam penghitungan loss pressure kita mengantisipasi untuk mendapatkan loss pressure yang lebih sedikit dibandingkan yang lain. Oke, terima kasih. Ya, sekian dari penjelasan kelompok kami. Adapun kesalahan penyebutan mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum.